pernah ngalamin ini sih Mbak, waktu mandi itu kaki itu kayak ada yang megang gitu loh, kayak gimana sih, kayak kayak gitu loh. Gini ya. Cuma 2-3 detik lah. Itu kan karena aku kaget terus aku lihat ke bawah, tapi bawah tuh kayak nggak ada apa-apa. Jadi waktu aku diajak jogging sama temenku, ada salah satu temennya juga gitu yang ngasih tahu kalau temenmu kayaknya baunya bukan kayak bau manusia deh. Oh iya, dibilangin kayak gitu. Gitu. Terus, maksudnya aku udah mandi kok. Aku udah mandi kok. Aku sebelum jogging mandi dulu kok gitu. Iya, tapi kamu mau pakai parfum sebanyak apapun tetap baunya bukan bau manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya dan juga Mbak Noven akan membawakan obrolan santai, dan tentunya kita tidak sendiri. Sudah hadir di sini teman kami yang spesial juga. Karena setiap minggu pasti kedatangan tamu-tamu yang spesial. Pastinya. Oke, kali ini kita kedatangan Mbak Ghea. Mbak Ghea ini akan berbagi nanti kisah metafisikanya yang dialami Mbak Ghea selama di Jogja. Mbak Ghea mungkin bisa memperkenalkan diri ke Sobat Javanika dulu. Oke, halo, aku Ghea, domisili di Jogja. Kegiatan aku, kebetulan aku konten kreator di salah satu channel horor juga, namanya Penampakan Live. Oke, jadi emang Mbak Ghea ini sudah terbiasa dengan obrolan horor ya? Tuan. Kapan ini Mbak collab sama kita? Iya, boleh. Kapan penelusuran? Boleh. Nanti Mbak Noven sama Mbak Ghea tadi. Iya. Mbak Ghea aja ya? Oke. Enggak, dilanjut. Oke, kalau Mbak Ghea sendiri asli Jogja bukan? Bukan, aku asli Jawa Timur, asli kota Nganjuk. Yang jadi lagu itu ya Mbak? Iya. Gimana lagunya? Tahu pasti. Oke, kalau berarti udah lama banget ya di Jogja ya Mbak? 2011. 2011 ya, udah berapa 11 tahun ya? 12. Mau 12. Oke, berarti ya kalau selama 11 atau 12 tahun di Jogja kan kalau mengalami pengalaman horor ya berarti udah banyak banget ya Om. Kalau dengar-dengar tuh Mbak Ghea pernah tinggal di deket Janti ya? Iya. Dan itu ada pengalaman horornya di situ kan? Salah satu pengalaman horor yang mengubah mindset juga. Oke, ya bisa dibilang tidak terlupakan lah ya. Iya. Oke, sebelum kita membahas pengalaman horor Mbak Ghea di Janti ini yang katanya merubah hidup Mbak Ghea, kita tanyakan dulu nih ke Om Hao nih. Janti itu secara metafisik penggambarannya gimana sih Om? Karena kan aku pernah dengar gosip-gosip katanya di situ tuh ada 100 kuntilanak atau berapa lah itu, pokoknya banyak. Ya, mungkin nanti bisa dilihat-lihat lagi ya, coba diklik lagi kisah tanah Jawa, kisah katanya. Grogi Om Hao. Kisah Tanah Jawa sendiri itu 2 kali. Jadi waktu itu pertama ke bawah flyover, yang terakhir itu di seperti bukan bekas, tapi bangunan gedung yang belum jadi mangkrak, belum ditempati ya. Nah di situ sebenarnya cerita yang paling kuat itu kan cerita tentang entitas tadi yang disebut ya Mbak Noven. Banyak sosok kuntilanak yang ada di flyover. Terus juga yang itu Mbak, yang ini jalur kereta yang ditutup tuh, ada patung gajah itu yang kita kalau nyebut itu ada setan budeknya gitu. Karena salah satu yang bikin perlintasan kereta apinya kemudian dialihkan ke atas dan sekarang ditutup itu karena sering terjadi kecelakaan. Bahkan ketika itu ditutup pun sering ada juga yang kecelakaan di situ. Dan ini juga saya pernah ngalami sih Mbak, sendiri gitu Mbak. Jadi
sepedaan, terus yang sebelah kan ada angkringan tuh. Iya. Mampir makan di situ ya santai-santai, terus pas mau pulang saya tuh mau nyebrang kok ya berhenti mau lihat kereta ceritanya. Nah kereta itu kan dua jalur tuh. Yang tak lihat itu jalurnya yang arah sana, tapi saya ngeliatnya pas ke sana. Lalu ada ibu-ibu itu nepo, Mas ini nggak apa, nunggu apa? Nah terus ngelihat ke sana, kereta ternyata datangnya dari sana. Terus akhirnya minggir sama ibunya diminta minggir, jadi sempat ngeblank ya, mungkin sepedaan kan ya santai atau apa, mudah lupa dengan apa itu dan berusaha pingin lihat kereta lah, kata itu terus diarahkannya ke sana. Jadi saya yang dalam kondisi tidak ini ya fokus ataupun dalam kondisi yang melamun itu bisa kena gitu. Iya benar sih. Hampir saja itu pernah Mbak. Pas waktu sepedaan pagi, terus sepedanya kan tak angkat gini terus kok ya dilalap berhenti lagi mijak rel itu melihat ke sana pingin aja gitu. Terus ada ibunya itu nampok gitu. Mungkin ya karena capek juga di sepedaan kali ya, jadi ya nggak mungkin habis makan juga kan. Iya jadi tidak menutup kemungkinan ya siapapun, karena kita manusia biasa ketika kita dalam kondisi yang tidak fokus, dalam kondisi yang ngelamun atau kosong itu sangat berpotensi. Itu sih Mbak pengalaman. Dan satu lagi, ini mungkin sudah tidak ada, tapi konon ceritanya yang depan minimarket itu yang tikungan. yang sini, ini ada minimarket. Buat berhenti bis itu kan? Itu konon ceritanya itu dulu sebelum ketika flyover itu ada, itu sering buat ngetem bis setan. Bis setan yang itu Mbak yang terkenal galugalan atau cepet secara nyatanya kalau ke Jawa Timur tuh. Apa tahu nggak bis apa? Tahu, itu saya sering naik ke Om kalau dari Solo. Turunnya juga di situ. Oh, di situ. Satu. Bis apa kan banyak bisnya. Kita nggak usah nyebut merek. Nah itu yang dulu katanya ada bis setan yang sering ngetem di situ Mbak. Dan secara entitas asral memang itu masih ada, tapi nggak seprogresif atau nggak agresif yang dulu. Yes. Kalau dari saya gitu sih memang banyak cerita yang ada di sekitar flyovernya itu. Ya, dan aku juga ingat sih Om, KTC kan pernah ke yang bangunan deket-deket situ yang tadi Om bilang, tapi ada sosok apa ya, bukan Mr. G sih, tapi berambut. Aku nggak tahu apa namanya itu. Nah itu tahu Mbak pernah ini ya? Kayaknya Mbak Gia ini pernah diganggu sosok itu ya. Nah mungkin apakah karena kan dulu tinggalnya di dekat-dekat Janti ya, apakah itu sosok yang sama atau mungkin teman atau saudaranya si sosok itu gitu? Ya bisa komunitasnya sih Mbak lebih tepatnya ya, karena mereka kan berkoloni tentunya. Satu entitas itu nggak hanya sendiri, mungkin yang eksis ataupun yang narsis itu hanya satu sosok gitu, tapi di balik itu banyak. Itu mungkin ada yang nyebar ke sana, ada yang nyebar ke sana, atau pas waktu itu tertangkap pas kita gitu, atau mungkin Mbak Gia yang merasakan itu kan beda-beda versinya. Tapi memang saya akui yang nggak terus ini menakut-nakuti bukan, tapi ketika kita lewat situ memang ada baiknya kita tidak kosong, tidak ngeblank, bunyikan klakson, mengingat ini memang jalur yang padat dan rawan dan juga yang sering kita lewati setiap hari. Bahkan saya ketika mau ke sini pasti lewat situ, pulang juga lewat situ. Iya, betul sih. Dan juga mungkin di jalur-jalur lain juga tetap perlu waspada ya Om. Salah satu contohnya itu. Benar sekali. Oke. Nah Mbak Gia nih, aku penasaran deh. Kan tadi sempat kita ngobrol di belakang ya, Mbak Gia sempat melihat sosok yang gede dan berambut itu. Dan itu hitungannya sosok yang kuat lah ya Om ya. Iya. Nah kalau Mbak Gia sendiri sampai bisa melihat sosok itu tuh, apa memang kalau dari Mbak Gia-nya memang orang yang peka atau kebetulan aja? Dibilang peka atau enggak aku juga kurang tahu sih Mbak. Aku sebenarnya sebelumnya nih aku mau cerita kalau aku tuh orangnya tuh rasional ya. Jadi aku nggak bisa gampang percaya sama sesuatu yang nggak bisa aku lihat. Kayak gitu, tapi dari kecil sampai segede ini aku tuh kayak mengalami kejadian-kejadian aneh yang metafisika gitu, cuman kayak masih percaya nggak percaya gitu, padahal aku ngalamin sendiri kayak gitu. Jadi kebetulan aku ngekos di sekitar bawah flyover itulah, kawasan Janti lah itu, dan memang kosannya itu rada singup sih karena bangunan tua. Gitu, dan masuk ke kosan itu juga gelap, tapi karena saat itu aku nggak yang
terlalu ini Percaya, sama ya. hal-hal yang seperti itu. Ya udah aku kayak biasa aja kayak gitu. Nah, kenapa aku bisa tahu yang sosok berbulu tinggi gede itu karena aku dikasih tahu sama teman aku. Oke. Jadi waktu aku diajak jogging sama temenku, ada salah satu temennya juga gitu yang ngasih tahu kalau temenmu kayaknya baunya bukan kayak bau manusia deh. Oh iya, dibilangin kayak gitu. Gitu. Terus, maksudnya apa? Aku udah mandi kok. Aku udah mandi kok. Aku sebelum jogging mandi dulu kok gitu. Iya, tapi kamu mau pakai parfum sebanyak apapun tetap baunya bukan bau manusia. Disebutnya bau apa? Disebutnya nggak, Mbak? Kayak bau apa ya? Ketela atau kentang gitu loh. Gitu. Terus ya itu bikin kaget sih. Hah? Maksudnya apa gitu? Ya menurut temanku aku ketempelan sosok apa ya, black giant gitu. Yang berbulu tadi ya? Iya, Oke. itu. Tapi memang aku ngerasa kalau setelah aku ngekos di situ tuh banyak banget perubahan-perubahan sama diriku gitu. Seperti apa contohnya? Emosian, terus males dan jorok banget gitu kan di kosan. Terus habis itu kayak aku ngerasa mau dandan kayak apapun tuh kayak auranya tuh kayak nggak ada gitu. Oke. Aku kan ngekos di situ selama 1 tahun. 1 tahun itu kayaknya aku nggak ada yang ngedeketin deh. Gitu. Oke, tapi kalau untuk sorry nih, Mbak, yang ketika jogging tadi terus teman Mbak Gia bilang bahwa Mbak Gia tidak berbau seperti manusia, itu setelah berapa lama Mbak Gia menempati kosan itu? Oh, itu udah lama. Udah lumayan lama. Udah ya? hampir 1 tahun. Oke. Iya, seperti itu. Dan kejadian aneh ya nggak cuma itu aja sih. Aku nggak tahu ya. Kadang itu kalau malam-malam aku pulang dari mana gitu. Jadi aku kalau mau ke kamar itu ngelewatin sumur yang ditutup gitu. Aku nggak tahu kayak ada sesuatu di sumur itu. Tiba-tiba aja aku tuh kayak bereaksi aneh gitu loh. Kayak tiba-tiba aku berhenti, diem. Terus ngeliatin di sumur itu sama kayak menggeram gitu kayak gitu. Itu aku kaget juga kenapa aku bisa kayak gitu. Tapi pas apa ya, pas menggeram itu Mbak Gia sendiri menyadari itu? Iya, aku sadar gitu. Jadi kayak apa ya, sadar nggak sadar gimana sih, Wak? Iya, tapi setelah melewati sumur dan masuk ke kamar, Mbak Gia ingat bahwa Mbak Gia tadi melakukan hal itu? Iya, cuman kayak apa, badan tuh kayak gimana ya, susah gerak gitu loh, kayak apa ya, ada sesuatu yang aku nggak tahu lah apa itu. Mungkin Om bisa ceritain. Iya gitu. sih, iya. Nah ini sih Om, aku penasaran dengan banyak dari sekelumit cerita barusan tuh banyak pertanyaan yang muncul bahwa kayak apakah ketika kita ketempelan itu bau kita sebagai manusia, aku juga nggak tahu ya maksudnya bau kita sebagai manusia dalam penciuman mereka yang peka itu seperti apa. Nah itu apakah benar-benar bahkan bisa ketutup dengan si sosok yang menempel itu? Itu bisa, Mbak. Hal ini terjadi ketika seseorang yang ditutup auranya. Misalkan dia jadi berat jodoh, ketika ada laki-laki yang dekat kemudian baunya nggak enak, itu ada. Jadi konsep-konsepnya hampir sama. Tapi dalam kasus ini kan tidak disengaja. Sementara dalam kasus yang misal seseorang yang auranya ditutup itu disengaja, bedanya kan itu. Sehingga saat mereka nempel, ketika sudah menguasai ya, sudah menyelubungi tubuh seseorang, itu nggak hanya sikap atau perilaku, tetapi bau, kemudian gestur atau cara yang dilakukannya keseharian itu akan terbawa. Jadinya maka bipolar ya. Dan bakal aroma baunya itu bisa tercium oleh orang lain. Gitu. Walaupun sudah mandi, sudah bersih, apa kok masih baunya bau bangke. Misal yang nempel itu sosok Candy Ghost misalkan. Kalau yang ini kadang bau sampah kebakar. Kalau yang nempel itu ghost ini apa? Black Giant. Black Giant. Jadi baunya kayak gosong-gosong singkong, singkong mogol.
singkong mentah tapi dibakar, nggak selesai itu baunya kayak gitu tuh. Terus ada juga yang bau amis, kalau yang nempel itu ternyata orang yang berdarah-darah entitasnya. Bau bangkai ya dari itu, dari bisa satu entitas yang bangkai yang nempel memang gitu. Nah, dalam kejadian ini memang benar yang disampaikan Mbak Kia, jadi sempat ditempeli, tapi justru ini nempel ya suka energinya, tidak ada niat. Kan terkenal kalau Black Giant itu kan mesum ya. Biasanya perempuan memang yang diserang karena mereka nunggu sampai benar-benar tidur ataupun pas proses mandi ya, maaf ya, di situ terjadi biasanya sexual harassment oleh entitas astral, entah pas mandi diintip, waktu tidur di anggur-anggur gitu ya, itu bisa terjadi Mbak di situ. Bahkan sampai ada yang ekstrim, dia makan menyerupai suaminya kemudian menggauli kayak gitu. Tapi memang baunya benar yang saya sampaikan, tetapi ini justru ketika tercium baunya itu berarti nggak bisa dekat atau itu gagal karena sudah penyamarannya terbongkar. Gitu. Jadi mereka itu selain suka di bangunan tua, terbengkalai, di pohon besar, batu besar, memang tempat yang paling suka adalah sumur. Itu habitat mereka. Tempat-tempat lembab lah. Karena dari beberapa cerita sering melihat sosok penampakan yang tinggi gede hitam serem itu kayak kera gitu ya, itu minta rokok, jadi rokokan di pinggir sumur gitu ya. Dan tempat mereka sukanya lembab, sehingga maaf ya kalau itu kemudian asrama putri, kos putri itu tempat kongko favorit bagi mereka ya. Ya salah satunya ya suka di toilet, di kamar mandi, bahkan ini ya jeruannya kadang hilang, dicuriin mereka gitu. Ya mungkin untuk fantasinya mereka itu sih Mbak. Tapi apakah dengan Mbak Gia ketempelan tadi ya, kan tadi Mbak Gia sempat bercerita bahwa sempat jadi kayak yang males banget, terus ya kamarnya jadi berantakan, itu apakah pengaruh utamanya dari si Black Giant ini, atau mungkin kan kita nggak tahu ya, mungkin saat itu secara psikologi juga Mbak Gia sedang mengalami apa, jadi yang mungkin berpengaruh ke situ. Apakah itu lebih pengaruh setelah ketempelan atau malah juga bisa menjadi satu hal yang menarik si Black Giant itu untuk mendekat ke Mbak Gia, atau mungkin sosok perempuan lain yang sedang tidak stabil atau sedang berantakan? Maksudnya perempuan-perempuan lain itu loh, maksudnya perempuan bener apa entitas? Perempuan dong, ya bener dong, manusia ya. Oh ya, jadi ini kita lihat dikaji dari pertama ya, ketika orang hidup atau kebiasaan hidup nggak bersih, jorok, itu memang selain mengundang hewan-hewan menjijikan ya, atau mengundang penyakit, itu juga mengundang entitas astral yang suka dengan kotor. Tetapi jika kita kesehariannya kita rapi, kita bersih, kemudian tiba-tiba kita jadi ogah-ogahan, membuat tempat hunian kita ini seperti sampah gitu ya, seperti kan kapal pecah gitu ya, bisa kita lihat dari sisi metafisikanya bisa aja diikutin, sehingga sosok ini akan membuat atau meng-create tempat itu seperti halnya habitatnya. Kan kita ketahui kalau bangunan terbengkalai, kemudian tempat-tempat lembab, tempat kotor, itu kan sarang bagi mereka ya. Ketika mereka masuk atau mengikuti seseorang, rumah ataupun kamarnya dibentuk sama Mbak, akan terasa lembab juga, nggak nyaman. Ditambah lagi jika orang ini ternyata jorok, semakin tuh dia betah di situ. Itu sehingga bau-baunya itu yang sering tercium kan kayak ini loh Mbak, punten ya kalau agak jorok, kayak keringet orang tidur nempel, jadi kecut-kecut asin baunya gitu. Ya ini kadang ya saya ngerasa ini ketika ke kantor misalnya gitu. Saya nggak tahu kalau misal kita habis penelusuran ada yang ikut atau apa, ada yang mau mandi, ada yang bangunnya siang banget, ada yang amburadul. Ya itu dulu misal kamarnya itu semula wangi, rapi, terus ketika ditinggalkan di tempat yang lain, pas masuk kok baunya ini kecut-kecut asin gitu kan, berarti ya memang gawani ataupun digawani gitu loh Mbak. Itu gitu. Kan merasakan sendiri tidak? Itu aroma kecut-kecut asinnya.
kecut-kecut asin. Kecut-kecut asin. Oke. Bukan rasa ya, tapi aroma. Aroma. Jadi kayak apa ya? Itu loh Mbak, apa ya? Misal kita tape tapi sudah berhari-hari itu, terus mungkin ditaburi bubuk garam, baunya kayak gitu. Enak kalau tape sih. Jadi lapar. Tapi yang fermentasi kebablasan. Tape singkong. Ya, model yang mungkin direndam pakai air, yang gampangannya keringat mengering gitu, Ya. Mbak. Ya, Kecut-kecutnya mineral gitu. Ya, berarti otomatisnya ketika sudah ketempelan pun bisa berpengaruh sampai ke kegiatan sehari-hari, Iya. bahkan ya pikiran juga lah ya. Iya, mempengaruhi sikap ya, gampang marah tanpa sebab, males mandi gitu, karena memang dibentuk sama entitas itu. Gitu. Ya kita curiga ketika orang ini rajin, tapi kalau memang bawaannya ya belum tentu ketempelan, bisa sifatnya dia, habitnya aja. Ya, tapi kalau maksudnya Mbak Gia kan sebelum itu biasa aja kan, Biasa, tidak nyaman. yang males, tidak yang berantakan banget. Sebelum di kos itu ya bersih-bersih aja sih. Iya, iya. Sebelum tinggal di kosan itu. Ya. Iya, kalau dari awal bersih kemudian jadi kumuh, berarti memang ada pola yang berbeda gitu loh Mbak. Ya. Kecuali memang bawaannya udah kumuh, kan beda. Iya, iya, iya. Nah, tapi kalau yang Mbak Gia menggeram tadi nih Om, kan berarti menggeramnya ke sumur tuh, ke Iya, iya. base campnya Mr. G dan Yang kawan-kawan. menggeram Mbak Gia atau sumurnya menggeram? Saya. Jadi kayak apa namanya? Gitu. Iya kayak bukan kayak, gitu kan menggeram ini kayak Apa gitu sih? kayak gitu loh, kayak gimana sih? Apa ya namanya? Kebawaannya. Ih, jangan. Aku paham sih ini kayak apa ya, kayak nggak cuma menggeram tapi juga kayak Iya. kayak ketika katakanlah kucing dia bertemu dengan anjing, dia akan Iya. apa sih, shrieking lah nek bahasa Inggris. Iya, iya. Ya saya paham, itu sebenarnya kan mengeramnya di situ bukan berarti takut atau ini ya, mengancam ya, tapi dia suka pengen masuk ke situ gitu loh Mbak. Aduh. Berarti di badannya Mbak Gia waktu itu ada individu lain yang ada di dalam yang merasuki. Penjaganya Mbak Gia atau Bukan, ada entitas lain. Kalau penjaga itu nggak pernah ada ini ya Mbak, nggak pernah ada sesuatu yang diungkapkan baik secara lisan maupun verbal, verbal ataupun perbuatan, nggak ada. oh gitu. Jadi diam-diam aja menjaga kalau kita lagi ada kondisi yang kurang baik ataupun dalam kondisi terancam mungkin ya. Dengan artian kita komunikasi sama mereka ya, ataupun tetap menjalin satu hubungan gitu. Nah entitas ini seperti halnya ketika melihat makanan-makanan yang tidak lazim ya, mungkin di situ ada garam contohnya, ataupun ada bunga-bungaan kemudian diserotin, disepin ataupun di apa ini makan gitu ya, atau ada suara-suara seperti yang Mbak Gia tadi, itu berarti dia suka pengen ke situ. Pengen ke Jadi sumur. iya, jadi seperti mediumisasi modelnya. Oh, tapi lu otomatis tapi langsung. Iya, sama. Kayak tiba-tiba nih misal Mbak Noven ada kuntilanak yang masuk gitu, terus lihat pohon, mas saya pengen naik bergelantungan lah model itu tuh. Oke. Ada keinginan yang di luar dari jiwa kita gitu loh, Ya. berontaknya secara itu. Gitu. Tak pikir tuh itu antara penjaganya Mbak Gia yang melihat di sumur ada Mr. G itu, atau Mbak Entitas Gia ya. udah diikutin Mr. G Udah dan masuk. ada Mr. G lain yang ingin merebut Ya, Mbak Gia gitu. modelnya atau si sosoknya ini ingin tinggal di situ karena melihat kesukaannya. Ya kayak misal Mbak Gia sama Mbak Noven jalan, terus misal apa ini ada makanan kesukaanmu. Mbak Gia sih nggak suka ya makanan ini, tapi kemudian lihat kayak enak, itu kan mesti ngomong tuh kayak enak, nah, modelnya gitu loh Mbak. Ah, Tuh, jadi kesukaannya dia pengen ke situ gitu. ya. Oke, itu cukup menyeramkan sih, tapi Kan ekspresinya orang kan beda-beda ya. iya iya. Misal, wah ada ini makanan aku suka, itu ekspresinya ada yang biasa aja atau apa lah, ini ekspresinya yang entitas yang ada di Mbak gitu kayak gitu ngeram gitu. Ya. Itu cukup menyeramkan sih ya. Maksudnya itu berlangsung lumayan lama Mbak untuk yang iniin di sumur tadi tuh. 1 tahun ya. Itu selama 1 tahun di kos itu kayak gitu terus. Wow. Iya, dari awal masuk itu aku udah ngerasa kayak udah aneh aja gitu perilakuku. Oke. Tapi ini sih, maksudnya selama 1 tahun kan mungkin Mbak Gia juga mencari tahu nih ada apa sih di kosanku ini. Terus ternyata memang ada sesuatu yang janggal kayak di situ. Nah, kabarnya sih kalau dengar-dengar dari temen-temen yang ngekos di situ, katanya kamar yang aku tinggalin itu bekas
orang yang meninggal di situ gitu. Nah pas pertama kali masuk di kosan itu karena nggak ada kamar kosong, tinggal satu itu, dan aku belum tahu ya kalau itu bekas tempat orang meninggal, jadi ya udah biasa aja kayak gitu. Oke, tapi pas Mbak Gia tahu ada kisah di balik kamar itu, masih stay di situ juga? Masih stay karena aku mencoba positive thinking gitu. Positif, ya itu perlu dicontoh sih, tapi juga nah ini kalau kan tadi kamarnya bekas meninggal ya, ada orang meninggal di situ. Nah, kita nggak tahu penyebabnya apa, entah karena atau memang karena meninggal. Ini ada pengaruhnya nggak sih untuk penghuni baru dari residual energi dan memorinya? Ya, kalau untuk pengaruh penghuni pasti ada Mbak, pasti tempat-tempat bekas orang pembantaian atau pernah terjadi sesuatu hal yang tidak menyenangkan ataupun kematian di situ pasti, terutama tempat-tempat yang disebut tadi itu, berarti entitasnya nggak akan bisa lepas di situ. Jadi gangguan-gangguan di sini mungkin mempengaruhi secara secara psikis ya, secara psikis ketika galau atau dalam kondisi tertekan, depresi, kosong, itu pasti disarankan sama. Ada satu sugesti yang membuat kamu sama gitu. Atau misal di situ ada, pernah maaf ya, ada yang digantung dengan minum racun contohnya, ataupun dengan menggantung atau dengan potong nadi. Misal contohnya ada ini yang pernah ini Mbak ya. Iya. Itu kita melihat sesuatu yang panjang itu pasti akan menjadi trigger. Iya. Kalau pas posisinya mungkin habis berantem sama pacarnya, atau depresi yang ringan-ringan lah gitu, apa yang diinginkan nggak kecapai atau di luar ekspektasi, atau dalam kondisi kosong lah ya, nggak depresi tapi kondisinya kosong, melihat tali aja itu udah kayak jadi media gitu, ada satu bisikan kamu lakukanlah itu gitu. Ya. Gitu, jadi tetap harus diruat gitu, tempat yang harus kita ini ada baiknya kalau ditawarkan dengan harga yang tidak wajar itu kita harus cari informasi. Pernah ada apakah di situ? Ya. Kalau kaitannya ada ini, walaupun memang nggak apa-apa sih sugesti itu kita abaikan atau kita berusaha untuk tetap positive thinking, tapi di waktu-waktu tertentu kan kita nggak tahu ya. Kalau tempat-tempat ini masih mending, kalau tempat pembunuhan beda, karena kan matinya nggak dikehendaki sama-sama, tapi kan ini tidak disengaja, paling ya cuman mendengar suara-suara minta tolong, jeritan atau bau darah misalkan kalau tempat itu pernah terjadi pembantaian. Tapi kalau itu harus benar diklaim Mbak, harus benar-benar diberkati lah, ibarat kata di situ misal harus diruat atau mending dikosongkan tapi tetap dibuka gitu, nggak ada yang menghuni di situ, karena nanti akan membawa satu pengaruh ketika orang ini maaf ya imannya kurang kuat ataupun sering melamun, gampang depresi, gampang terbawa perasaan. Entitas ini akan menggiringnya ke arah situ lagi, akan terjadi pola-pola yang sama. Ya, berarti ibaratnya tempat bekas seperti itu lebih baik di reset ulang ya. Ya. Nah kalau Mbak Gia sendiri, selain dari Mr. G tadi ya, ada mengalami gangguan dari maaf mantan penghuni kamar itu nggak? Pernah mungkin dari mimpi atau apa? Kalau mimpi buruk sering emang, terus karena kamar itu juga lembab, itu juga ya nggak enak aja hawanya sebenarnya. Terus pernah ngalamin kayak tembok tuh kayak diketok gitu loh dari ruangan yang itu kayak gudang. Itu yang bersebelahan sama kamarku itu kayak diketok gitu temboknya. Oke, malam-malam itu? Iya, malam-malam. Itu posisi Mbak Gia masih bangun atau? Tidur deh kayaknya itu. Tidur, cuma tahu kalau itu tembok gitu diketok. Kan beda ya suaranya, pintu diketok sama tembok diketok. Ya. Kayaknya kalau nggak salah aku ngalamin itu juga. Gitu. Oke, tapi kalau untuk apa ya, melihat sosok mantan penghuni kamar kalau ngelihat gitu sih aku nggak sih, aku pekanya kayak ngerasain gitu aja sih Mak, ngerasain kalau di sini kayaknya ada yang nggak beres nih kayak gitu aja. Gitu sih. Oke, ya. Tapi berarti selama di kos itu yang lebih kenceng adalah gangguan dari si Mr. G itu ya? Iya. Ya, dan katanya nih
katanya Mbak Gia ini sampai pernah diruqyah 10 kali. Ya, kurang lebih, kan, kurang 10 lebih 10 kali. ya. Iya. Sering banget itu pasti capek. Semuanya lah ya Mbak. 10 Itu melelahkan sekali, itu ngaruh banget di hidup aku sih Mbak. Kayak akhirnya dari yang aku nggak percaya sama hal-hal yang seperti itu, akhirnya oke, gitu. Ya. Oke, aku harus percaya deh. Bener sih. Ya, karena sudah merasakan sendiri seperti tadi yang sempat aku bilang ya, Sobat Javani kan udah 10 kali diruqyah itu. Nah, Mbak Gia bisa menceritakan kenapa itu sampai 10 kali diruqyah? Oke, jadi aku ceritain nih. Jadi temenku tuh dia merasa gelisah gitu loh lihat aku uring-uringan kayak gitu kan. Terus akhirnya temenku itu punya satu kenalan ustadz muda gitu. Nah, dia bisa ngebantu untuk ruqyah gitu karena dia nggak ngerti lagi aku harus diapain gitu karena emang uring-uringan banget gitu. Terus akhirnya malam itu aku mau oke, nggak apa-apa, ayo ruqyah kayak gitu, semangat tuh gitu. Pagi harinya itu kayak ragu mau pergi ruqyah gitu sampai temanku nih maksa, ayo dong ge gitu. Nggak usah, nanti aku takut nanti begini gitu. Rasanya kayak jadi nggak mau gitu, yang malamnya aku mau, paginya jadi nggak mau gitu. Terus akhirnya dipaksa sama temanku. Akhirnya ya udah kita berangkat. Nah, di jalan itu kayak dibikin linglung gitu loh. Temanku tuh dibikin kayak lupa jalannya, ini rumahnya yang mana lupa kayak gitu. Terus abis itu nyampe parkiran, kan tinggalnya kan di rusun lah, di salah satu rusun lah itu. Nah, sampai di parkiran rusun itu tiba-tiba kayak badanku tuh bereaksi kayak menegang gitu loh Mbak. Menegang, terus mataku tuh kayak panas, merah gitu dan melotot ya. Tapi aku masih sadar gitu. Terus aku bilang sama temanku, kayaknya kita pulang aja deh. Itu rasanya kayak aku mau kabur. Gitu. Terus aku nggak jadi ruqyah gitu. Terus aku ditarik sama temanku. Terus setelah sampai pintu rumah si ustadz itu, pas dibuka itu makin kayak panas gitu badanku, panas dan mataku tuh makin panas. Nah, aku masuk ke situ tuh kayak posisinya kayak aku kenapa ya kayak gitu. Terus sampai akhirnya ustadznya datang dan ya itu ngejelasin kalau ketempelan sosok. Nah, terus habis itu di situ ada suaminya si ustadz tuh yang bilang, aku takut ya lihat matanya mbaknya gitu. Bukan perkara yang si Black Giant-nya gitu, tapi ada sesuatu hal yang lain ternyata gitu. Nah, katanya seperti itu. Disebutkan nggak tapi yang sesuatu di mata itu? Iya, disebutkan. Nah, akhirnya awalnya kan diusirlah si Black Giant itu, udah diusir. Nah, terus si ustadznya itu bilang gini, mbaknya ini keturunan mana gitu. Kaget lah gitu. Keturunan apa, nggak ngerti gitu. Ada silsilah mana gitu. Makin nggak ngerti. Memang dari dulu ada beberapa orang yang bilang kalau dia itu ada yang jaga, katanya seperti itu gitu. Cuman ya karena dulu nggak percaya hal-hal yang seperti itu, ya udah aja gitu. Nah, pas di situ ditanyain, mbaknya silsilah dari mana kayak gitu. Wah, saya juga kurang tahu gitu. Terus soalnya mbaknya ini ada yang ngejagain gitu. Terus ngobrol yang men-trigger kenapa dia pengen si penjaga itu juga dilepas, ketika si ustadz tuh bilang gini, sebaik-baiknya jin ya sekafir-kafirnya manusia gitu. Waduh, gitu kan. Jadi kayak ya nggak mau dong jadi kafir gitu. Terus ya udah deh diusir aja, karena waktu itu temen bilang gini, kalau memang itu menjaga dia ya sudah biarin aja ngejaga. Nah, terus si ustadz bilang seperti itu, sebaik-baiknya jin ya sekafir-kafirnya manusia. Akhirnya mau nggak mau saya bilang, ya udah saya diruqyah sekarang. Tapi si ustadz tuh bilang gini, ini nggak mudah loh
Mbak, karena ini ngikut dari kecil, Iya. kayak gitu. Jadi ibarat kata kalau kertas disobek itu pasti ada bekas-bekasnya, ada luka-lukanya gitu. Karena kan udah jadi satu, katanya seperti itu. Ya. Terus ya dengan keyakinan, karena nggak mau dibilang kafir itu tadi, nggak apa-apa deh gitu. Terus nanti kalau misal ini udah lepas, nanti mbaknya jadi linglung, jadi apa-apa kayak gitu. Nah, sebelum dilakukan ruqyah itu saya diyakinkan dulu mau enggak gitu, siap enggak gitu, karena nggak cuma fisik aja, nanti pikiran juga ya. kayak gitu. Terus iya nggak apa-apa, akhirnya dilakukan ruqyah pertama. Oke, berarti pada hari itu juga, hari yang sama, ruqyah pertama itu mengusir 2 sosok sekaligus. Iya, tapi sosok yang si penjaga itu, kalau yang si Black Giant itu kan ngusirnya cuma sekali. Nah, sosok yang penjaga itu ngusirnya sampai beberapa kali gitu. Iya, harus ada step-stepnya. Iya. Oke. Ya, berarti sampai 10 kalinya itu karena sebenarnya mengusir si sosok penjaga itu sendiri malah. Iya. Terus untuk prosesnya apa aja Mbak? Terutama untuk yang si penjaga ini ya, karena kan per 10 kali itu apakah memang sama terus metodenya, atau ya tadi ada step-stepnya, ada level-levelnya juga? Iya, semakin lama semakin ada step-stepnya. Semakin lama semakin ayat-ayat yang dibacakan tuh semakin banyak. Oke. Kayak gitu. Terus akhirnya karena penasaran juga ini silsilah dari mana, ini siapa juga nggak ngerti gitu, karena katanya kan ini turunan kayak gitu. Iya. Akhirnya aku disuruh cari tahu sendiri dengan meditasi. Gitu. Jadi si ustadz ini ngebacain doa-doa dan aku disuruh meditasi untuk kayak ngebuka mata batin. Oh ya. Gitu, untuk dia nyari tahu sendirilah itu siapa. Kayak gitu. Terus aku nggak tahu ya ini bener-bener. Ini soalnya aku masih nggak percaya sampai sekarang apa yang aku alami gitu. Waktu meditasi itu kayak ngelihat kayak apa sih ya, kayak slide gitu loh, sekelebet kayak gitu loh. Jadi aku berada di lapangan, lapangan yang di situ tuh banyak orang kayak prajurit berkuda gitu loh. Pokoknya orang yang mau perang. Itu tuh chaos bener-bener chaos, dan ada satu orang tuh pakai sorban gitu loh, pakai baju putih-putih, pakai sorban gitu. Nah, aku lihat itu kondisinya chaos dan kayak ya perang kayak gitu. Terus habis itu tiba-tiba aku ngelihat di atas langit itu ada sosok perempuan pakai baju hijau, kemben, terus dicepol satu gitu. Nah, terus karena kaget, ini apa gitu kan. Tiba-tiba sosok perempuan ini tuh kayak lihat ke aku gitu. Dia bilangnya gini, ojo omong sopo-sopo, jangan bilang siapa-siapa. Gitu. Terus karena dia takut, akhirnya dia melek lah itu. Berarti nggak sampai selesai beliaunya gitu. ngomongnya. Terus si ustadznya kan masih berdoa itu. Terus dibilang, ayo dilanjut mbak, itu jangan takut gitu. Tak dampingin gitu. Akhirnya balik lagi, merem lagi, meditasi lagi. Anehnya berada di situ lagi dengan sosok perempuan tadi lagi. Iya, ada gitu. Terus lihat chaos, ada yang tebas-tebasan kepala, ada kepala merinding, kayak gitulah, kayak wow, apa nih. Terus perhatianku tertuju pada laki-laki berkuda pakai sorban itu siapa? Itu siapa? Gitu. Terus akhirnya sadar lagi, udah selesai meditasi pertama. Terus aku tanya kan, siapa laki-laki yang bersorban itu? Ya udah, dicari tahu sendiri aja lagi. Jadi meditasi lagi. Nah, meditasi lagi. Jadi dia itu ada di jalanan kecil yang itu kayak jalanan di hutan gitu. Tiba-tiba ada delman yang lewat, dan di belakangnya itu ada sosok yang nggak asing banget buat dia. Pakai
laki. Laki. Pakai baju merah, pakai belangkon, terus tiba-tiba ke arah Gea senyumnya itu kayak teduh banget. Kayak gitu. Ini siapa ya? Kayak pernah lihat. Kayak gitu. Siapa? Iya. Gitu. Tapi masih jadi pertanyaan itu siapa. Terus meditasi lagi. Jadi beberapa kali meditasi ini untuk ketemu, untuk apa namanya, untuk ngusir si penjaga itu. Meditasi yang ketiga dia tuh kayak ngerasain kayak bau asin tapi pahit, kayak air laut. Ya. Kayak air laut gitu. Terus apa ya, biru sekelebet-kelebet biru putih gitu, tapi bukan air ya, nggak tahu itu apa, pokoknya bukan biru putih kayak gitu tuh. Terus tiba-tiba ngebau seperti itu. Dia ada di nggak tahu di mana, pokoknya itu backgroundnya biru putih. Tiba-tiba dari kejauhan itu muncul perempuan lagi. Yang sama yang di langit itu beda kalau lagi. yang di langit itu kelihatan kayak dia cantik, tapi kayak bengis ya, paham. gitu. Nah, kalau yang Kejam. kalau yang ini? di yang biru-biru itu, dia tuh datang dengan kayak anggun, elegan, pakainya baju hijau juga, hijau cuma lebih mewah lagi, mahkotanya gede kayak gitu. Terus dia diem, tiba-tiba berhenti diam gitu kan. Dia juga diem, dia nggak tahu dia nggak tahu mau ngapain gitu. Terus abis itu dengar suara ustadznya bilang, "Uluk salam, Mbak." Gitu. Ya. Oh iya, Assalamualaikum kayak gitu. Terus dijawab, "Waalaikumsalam." Gitu. Dia nanya, "Kenapa, Dok?" Gitu. Bingung lagi dia kan, mau ngapain aku di sini gitu, nggak ngerti gitu. Terus si ustadz bilang, kalau ngomong sama sosok seperti itu yang tegas, kasih tahu apa yang kamu mau, kayak gitu. Oh, oke, gitu. Saya mau nggak dijagain lagi, karena saya pengen Tuhan aja yang jaga saya, kayak gitu. Terus, loh, kenapa? Dia kan jagain kamu dari kecil, dia sayang sama kamu, dia gini-gini gitu. Masih dibujuk lah. Oh enggak, biar Tuhan aja yang jagain, enggak apa-apa kok, kayak gitu. Terus dibilangnya, ya udah tak tarik mundur ning negaraku. Terus apa gitu. Dia tuh inget kalau di situ dia tuh lama, bahkan dia tuh diajarin nari di situ. Oh ya. Tapi cuma ingetnya itu cuma beberapa aja. Dia bilangnya gini, tak restui lakumu ojo lelaku sing Allah. Jangan melakukan hal yang buruk ya. Iya, kalimat itu yang dia masih inget. Selebihnya dia lupa, padahal kita ngobrol tuh kayaknya lama. Lama banget. Iya. Okay. Terus habis itu balik lagi, sadar lagi. Sadar lagi ke ya misalnya di tempat Pak Ustadznya tadi. Iya. Itu. Oke nih, ini sebelum kita lanjut lagi nih Mbak untuk prosesnya. Ini cukup menarik nih Om. Aku tadi menangkap ada beberapa sosok ya dari meditasinya Mbak Gea ini. Entah ini bisa kita tetap sebut meditasi atau merogoh sukmo ya. Meditasi ya. Tetap meditasi. Sosok perempuan wujudnya? Cewek. Ya perempuan jadi mana cewek ya Mbak? Iya. Jadi saya yang pertama tadi kan yang disoroti adalah prajurit, tapi yang menjadi pusat perhatian Mbak Gea adalah pria berkuda dengan surban dan baju putih. Yang kedua adalah perempuan berkemben hijau tapi dengan cepol, dengan wajah cantik tapi ekspresi bengis. Yang ketiga itu yang aku lupa, yang Mbak biru. Apa ya? Perempuan juga pakai kemben hijau tapi latarnya biru putih. Terus bajunya lebih mewah dengan mahkota ya. Iya. Terus satu lagi ini apa ya? Aku lupa. Itu aja. Tiga aja deh, tiga itu. Tiga, baru tiga. Nah, tiga sosok itu tadi tuh siapa Om? Dan kalau bisa Om mau mencari tahu mungkin ya, itu dari kerajaan mana nih? Karena kan tadi ditanyain garis keturunan tuh. Iya memang benar ada
garis keturunan timur ya, itu ya gambarannya yang paling muda lah, yang paling dekat itu kan Majapahit ya, era-era itu. Jadi gambaran-gambaran yang diberikan itu, slide yang diberikan itu kan gambaran leluhur muda. Ini yang pertama. Penjagaan dalam hal ini sebenarnya kita harus melihatnya lebih dalam lagi. Jika memang penjaga ini adalah mengaku ataupun mengganggu kita nggak nyaman, itu memang ada baiknya diberikan jarak ya. Tetapi kalau saya menyikapi, terkadang dijaga ini kan apa ya, bentuk kuasa Tuhan juga, yang itu tidak serta-merta akan mudah dihilangkan. Memang benar, karena memiliki satu wewenang gitu. Tapi saya setuju dengan hal seperti ini. Jadi biar kita terfilter, karena kita tidak tahu siapa entitas yang mendekati dengan kita. Itu salah satu langkah yang sudah benar, yang sudah diambil. Ketika diberikan satu cara atau satu jalan, itu pasti kan juga tuntunan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Entah di sini dengan cara ruqyah, kita diruat, dieksorsis ya, satu contohnya itu cara-cara semua sebenarnya. Kemudian kalau melihat dari entitas-entitas, jangan diterjemahkan kemudian yang hijau itu satu kidul, bukan, tetapi beliau masih dalam kerabatnya, dalam hal ini panglima perangnya lah, boleh dibilang demikian. Jadi yang tadi menjaga itu diminta lagi untuk pulang, itu diminta untuk ke sana karena mungkin tidak diperkenankan itu. Ketika ibarat kata kita akan ada penjagaan, tapi kita ada asistennya, tapi kita apakah sudah bisa sendiri atau justru asisten ini tidak bisa bekerja dengan baik, ya kita sendiri ini kita kembalikan ke agensi, contohnya gitu. Jadi diambil dengan cara baik-baik, ini benar gitu, tidak dipaksa, Mbak. Iya. Jadi ada keberatan di kita, disampaikan secara batin, dibantu dengan cara-cara sesuai dengan syariat ya, agama gitu, baru dari keberatan kita ini diterima gitu. Jadi nggak ada dendam di antara kita gitu. Iya. Kan entitas asal pun juga kita menghormati ya, walaupun mungkin dianggap mereka ya negatif atau apa, tapi seburuk-buruknya orang pasti ada kebaikannya, dan sebaik-baiknya orang ada keburukannya. Jadi kita jangan sama-sama buat bikin sakit hati lah. Terus sama-sama kita saling menghormati, kalaupun sudah tidak ya bilangnya baik-baik. Saya mengusirnya juga dengan cara yang halus, yang baik, agar tubuh kita nggak sakit gitu loh, Mbak. Karena ketika sesuatu hal yang sudah merekat kemudian dipisahkan, itu pasti kan susah. Seperti halnya kita yang sudah menanam pohon atau tanaman di pot yang sudah akarnya menyatu, kalau tiba-tiba ingin dipindah atau potnya ingin diganti, kan pasti akan ada akar yang tertinggal di situ gitu. Jadi memang harus perlu treatment dan cara-cara yang pas, dan juga kita butuh waktu untuk ini. Jadi nggak serta-merta semudah itu. Jadi apa yang Mbak lihat sebenarnya gambaran ketika ada yang disebut dengan perjalanan spiritual. Jadi ada yang mungkin bagian dari diri kita pergi ke sana atau diajak ya secara spiritual, yang kemudian memberikan informasi-informasi itu atau gambaran-gambaran itu. Oke. Ya intinya adalah ini ya, karena apalagi sudah lama dari kecil, kita bukan bilang mengusir, tapi mengembalikan. Ya, mengembalikan. Baik juga. Kata kita sudah ada yang ngomong kita, kita sama mbak-mbak yang ngomong kita, misal di orang tua sibuk terus dititipkan ya Mbak ya. Kan kita ada kedekatan emosi Mbak. Ya. Suatu ketika kita udah gede, terus mungkin mbaknya udah saatnya nih Mbak kita pensiunin, nanti mau balik gitu ya, mau balik ke desa, ya kan kita ngomongnya baik-baik, kita kasih pesangon, kita tetap jaga hubungan gitu, nggak terus ujuk-ujuk kamu nggak pakai terus nggak gitu. Ya kasarannya gitu-gitu Mbak, karena ngomong pasti ya menurut saya tidak ada tidak ada keburukan itu yang seutuhnya, dan tidak ada kebenaran juga yang seutuhnya. Maaf ya, sekafir-kafirnya mereka pun pasti ada kebaikannya. Setaat-taatnya kita pasti ada keburukannya gitu. Jadi kita nggak ada yang sempurna kan diciptakan. Jadi mungkin dalam pendampingannya ini, mungkin Mbak Gia sendiri dulu pernah merasa harusnya nyuwun sewu ya metakitnya mau jatuh, ternyata tidak ya. Ya mungkin ini berkah Tuhan yang lantaran entitas itu membantu kita gitu. Pasti ada lah Mbak sedikit, nggak semuanya buruk tuh, pasti ada. Tuh, jadi ketika diberikan gambaran ini, kamu pulang, entitas-entitas pulang, itu berarti sudah baik-baik dan mengucapkan perpisahan gitu kan. Itulah berarti kalau kita tarik lebih jauh itu berarti entitas-entitas ini menjaga, tentunya tidak akan menjaga sendiri, pasti ada yang menyuruh
ataupun ada yang mengantarkan. Berarti ini ada kaitannya dengan leluhurmu yang diberikan gambaran dengan pakaian-pakaian kolosal itu sebenarnya itu sih. Tapi kalau ini Om, kan aku pernah dengar kalau sebenarnya kan ketika kita dikasih penjaga, secara keturunan ya utamanya ya, kalau ketika kita nggak nyaman, sebenarnya kita bisa langsung menghubungi beliaunya gitu loh, tanpa ya mungkin kalau Mbak Gia kan tadi pakai perantara ustadz, terus pakai meditasi dulu. Kalau langsung kita ajak, ya mungkin dengan meditasi juga, tapi tidak pakai pihak ketiga lah ya, itu bisa nggak? Bisa, tapi memang kalau itu untuk orang-orang tertentu yang paham dengan metafisik ya, ataupun dengan spiritualis gitu. Tapi kita posisikan kita orang awam nggak tahu apa-apa Mbak. Seperti halnya Mbak ketemu orang asing dengan pemahaman bahasa yang berbeda, kita harus perlu translator, biar tidak salah paham. Yang maksudnya seperti itu. Jadi misal kita memiliki kemampuan bahasa asing, gampangannya Inggris ya, terus kemudian ketemu orang Rusia gitu ya, kita nggak tahu tuh, diajak ngomong Inggris nggak tahu Indonesia apalagi gitu, ya kita perlu ini guide-nya, translatornya yang bisa bahasa itu gitu, jadi kita nggak salah dan nggak jadinya salah sangka ataupun menimbulkan satu tafsir yang berbeda. Jadi kecuali kalau kita menguasai bahasanya nggak apa-apa. Nah yang saya maksud analoginya orang yang memiliki kemampuan spiritual atau metafisik kan komunikasinya tahu nih caranya, tapi kalau awam kan nggak tahu. Jadi perlu tuntunan, juga perlu untuk menerjemahkan yang disampaikan ini seperti apa, biar nggak salah paham. Ya, benar sih. Oke, balik lagi ke Mbak Gia ya. Ini kan tadi berarti bisa kita bilang ketika orang di ruqyah kan dibersihkan nih. Tapi ternyata ada yang sampai rohnya terluka. Itu menempatkan mereka dalam posisi rapuh berarti. Ya sebenarnya kan di ruqyah kan kayak ini toh Mbak, bedah atau dibedah kan, berarti ada luka atau jahitan ini ya, bekas luka operasi yang nggak boleh terlalu gerak terlalu banyak karena ada waktu untuk recovery di situ. Jadi tetap bau amis ya, tapi di sini sebenarnya bukan ruhnya tapi anggota tubuh yang tidak nampak atau secara halusnya kita itu yang dibedah. Terus secara ini ya utuh, nggak ada apa-apa, tapi seperti kita bayangkan, kita baru pulang operasi dari rumah sakit kan kita harus istirahat. Memang itu benar, karena nanti ditakutkan kalau kita terlalu banyak aktivitas, bekas operasi itu akan buka lagi ataupun mengeluarkan darah atau cairan ya, sehingga proses sembuhnya lama. Bau amis gitu, ya kayak kita habis luka dibedah aja. Sebenarnya bukan luka yang karena terluka karena luka tanda petik ya. Tapi memang luka yang dibuat gitu, dan pasti ada recovery secara fisik, itu akan bisa sembuh gitu, sehingga memang disarankan ini untuk istirahat walaupun 3 hari, 7 hari tergantung seberapa dalam operasinya ya. Itu sih Mbak. Iya, nah kalau pas posisi ini Om, rapuh karena ruqyah ya, itu makhluk-makhluk astral lain atau jin-jin ke rumah yang jahat, itu malah akan mendekat atau menjauh. Karena tadi temennya Mbak Gia bilang, kok kamu masuk ini tuh ada jadwal penumbalan gitu tadi kan? Ya takutnya kan karena kita ketika ini ya kayak ganti cangkang tuh itu, kayak terlahir kembali, kulitnya masih rawan, bukan rapuh ya tapi lebih ke rawan itu ya. Jadi ditakutkan kalau nanti kita baru proses recovery, operasi gitu, terus kita aktivitas olahraga yang berat kan ya nggak boleh tuh Mbak. Takut lukanya buka atau mengundang bakteri akan masuk ke situ. Jadi misal kayak yang dimaksud Mbak Gia, kemudian di tempat yang dimaksud itu ada aktivitas penumbalan atau apa ya, takutnya kita karena nggak kuat kita terpapar dan bahkan nanti akan keserot ke sana gitu. Secara spiritual memang perlu recovery juga, perlu healing juga gitu. Oke, berarti secara resikonya bisa kerasukan atau bahkan sampai bisa sakit keras sih, bisa menyebabkan penyakit secara fisik nanti, secara medis. Dari non medis bisa berubah menjadi non medis bisa berubah menjadi medis, itu sangat bisa. Dan maaf, ada kemungkinan endingnya akan menjadi korban tunggal ya, itu juga bisa jadi, bisa sakit keras, serangan metafisik sih. Tuh Mbak, jangan bandel sih. Terus habis itu kan Mbak Gia pulang nih, terus dilakukan proses ruqyah lanjutannya nih.
Pak Ustadznya tahu nggak Mbak Gia sempat keluar itu? Tahu. Tahu. Ketandaan ya Om, berarti ada tandanya ya. Iya kan memang harus itu tuh Mbak, wajib kontrol juga kan kita orang habis operasi terus. Kan dokter pasti menyarankan hanya boleh keluar rumah waktu kontrol aja. Tapi dalam proses recovery memang harus tetap ada di penyembuhan itu keluar dalam kondisi yang perlu saja gitu, perlu yang benar-benar urgency gitu, sangat mendesak gitu nggak apa-apa. Iya, ya mungkin ibaratnya pas ketemu Pak Ustadznya tuh bekas lukanya ada debu ya, jadi ketahuan. Waktu dikontrol kan lihat tuh man buka dijahit lagi, nggak takutnya gitu. Itu sih Mbak. Oke, nah terus nih Mbak, itu proses rukyah keberapa yang Mbak Gia berangkat kerja itu? 3 apa ya? Masih 3 ternyata. Iya, 3. Dan itu sudah, ibaratnya lukanya sudah sangat banyak ya. Iya, ya gimana keroak gitu. Aku lihat yang gitu sih. Iya. Nah, terus pada akhirnya itu kan kita bisa bilang itu baru sepertiga jalan dari 10 kali rukyah itu. Nah, terus pada akhirnya sampai ke rukyah yang ke-10 kali, Mbak Gia saat itu apa yang dirasakan? Lama-lama udah nggak berasa lagi ini, tapi karena ini apa kayak itu dibuka, jadi aku kayak nggak tahu aku sampai takut sendiri loh sama diriku, jadi kayak punya keahlian tertentu gitu loh, jadi bisa lihat apa namanya kayak sinar apa ya, aura mungkin atau apa ya yang apa sih sinar dari tangan orang kayak gitu, terus aura ya. Iya, terus bisa prediksi kayak gitu. Sampai sekarang masih bisa Mbak Gia? Lah itu udah ditutup ya? Lama nggak. Nah kata si Ustadz tuh gini waktu Gia cerita, jadi kok Gia ngalamin gini. Terus si Ustadz nih, kalau memang itu karomahmu itu akan tetap di kamu, kalau memang bukan ya dia akan kembali kayak gitu. Itu tergantung kamunya sendiri seperti apa kayak gitu. Oke gitu, tapi cukup menyeramkan karena sempet memprediksi kayak orang neneknya temen itu meninggal gitu, jadi kayak hah kok bisa sih gitu. Shock juga lah ya. Aku ngalamin hal kayak gitu kan Mbak, tapi aku masih kayak percaya nggak percaya gitu loh. Gitu emang rada-rada aneh gitu. Terus itu terus habis itu bisa apa yang aku pengen itu tuh selalu kayak gampang terkabul. Kayak misal nih ya kayak aduh kayaknya uang bulan ini kurang deh, 5 menit kemudian dililit dapat telepon gitu kan. Age kerja ya gini. Hah? Kayak gitu. Terus kayak misal Tuhan dia pulang kerja ini nggak mau hujan deh kayak gitu. Nah naik motor tuh kejar-kejaran sama hujan, jadi hujan di belakang dia di depan. Kan aneh Mbak, kan aneh. Ya. Apa maksudnya gitu terus? Tapi bisa kita bilang itu sebuah berkat kan, dan dengan cara yang baik juga sih kalau menurutku ya, karena kan tentang duit tadi lah, kan tetap dari via kerjaan gitu, bukan itu ada duit. Iya kan. Terus habis itu ini lucu lagi Mak. Jadi aku kerja itu ada salah satu teman kerja cowok. Tiba-tiba itu aku lihat kayak kok pink banget ya di sebelah dia ya kayak gitu, di apa ya sekitaran gini kok pink gitu, makin deket ke aku makin pink gitu. Terus aku nanya kamu lagi suka ya sama orang kayak gitu? Oh enggak lah, apaan sih, bohong gitu. Kok pink sih gitu kan, kalau setahu aku kalau pink atau merona gitu kan berarti dia lagi kasmaran kayak gitu. Tapi masih bisa lihat nggak Mbak itu sekarang? Mungkin kalau lagi posisi fokus gitu. Lagi Bapak bisa. Orang pink tidak. Gitu. Bapak tahu kelihatan. Nah terus habis itu ternyata teman kerja ini suka sama aku. Makanya makin deket makin pink. Gitu makin ininya tuh makin gede gitu loh gitu. Ini apa sih? Karena pinknya tuh bener-bener pink nyeter gitu loh Mbak. Jadi kayak ganggu banget sih nih. Gitu kalau bisa jauh-jauh deh gitu. Tapi ditanyain enggak kok. Enggak kayak gitu. Ternyata ya kan malu-malu Mbak. Masa ya langsung aku suka kamu Mbak. Ya malah. Iya. Itu dan terus bantuin si Ustadz itu buat bukan nyembuhin ya, buat ngelihat pasiennya yang lain yang rumahnya itu ternyata keluarganya itu ada yang gila.
penderita gangguan ODGJ. Itu ternyata jadi korban pesugihan tetangganya. Waduh. Gitu. Terus itu juga bingung juga Mbak, kok bisa sih gitu. Kok bisa sih Mas kayak gitu. Ya itu karomah. Gitu. Jadi ustadz kita emang nggak banyak ngomong, cuma ya seperti itulah kayak gitu. Jadi biar ngalir aja gitu. Biar aku tuh dikasih tahu, diajarin tapi yang ngalir gitu loh. Ya. Gitu. Tapi makin kesini aku udah nggak yang terus ini Mbak, tiba-tiba tanganku bisa gerak sendiri. Ketika apa nih? Nggak tahu, tiba-tiba gerak itu kayak ngedeteksi sakit orang gitu loh. Oh ya, Iya. pas kayak gini. Terus ya gitu tiba-tiba gerak bisa gerak sendiri gitu. Iya, Itu iya. juga buat aku itu aneh. Iya. Itu pas ini ya proses-proses di ruqyah itu ya. Itu terus dalam 10 itu ya aku tetap meditasi untuk mencari tahu. Jadi aku penasaran banget itu siapa sih sebenarnya, itu laki-laki yang didokar itu di delman itu siapa kayak gitu. Yeah. Karena kayak aku nggak asing tapi ini siapa kayak gitu. Akhirnya beberapa kali ruqyah aku meditasi ya itu dipertemukan lah dengan slide yang lain gitu, sampai akhirnya aku tuh ingat kalau dulu aku sering pergi ke makam raja Kota Gede, bahkan sampai sekarang gitu. Di situ kan di pendopo ya, sebelum makamnya itu kan samping kanan kiri itu kan ada namanya selasar ya. Itu kan ada foto-foto. Nah, terus waktu aku main ke sana tuh lihat-lihat gitu. Bentar gitu. Aku inget. Dan ternyata salah satu di foto itu sosok yang naik kereta kencang. Yang berbaju merah itu. Aku nggak bisa nyebutin namanya sih ya, jadi ya itu. Dan ternyata apakah sosok di kereta kencana itu yang laki-laki itu ya adalah penjaganya? Bukan penjaga, tapi leluhur. Ya saya paham Mbak yang ada itu siapa, tapi memang nggak boleh disebutkan. Tapi memang ini sedikit ya, memang masih ada garis keturunan raja. Itu yang nanti mungkin teman-teman yang penasaran, monggo kalau mau sowan ke Kota Gede, nanti di lukisan atau foto yang dulu pajang siapa, yaitu salah satu leluhurnya dari Mbak Gia gitu. Oh, berarti bener ya? Lah iya nambah. Nah itu terus kan masih belum percaya sih Om kalau yang bener jauh banget aku dari timur ini dari kota Jogja kayak gitu kan. Terus akhirnya cari tahu siapa sih sebenarnya beliau ini gitu kan. Lihat di Google, dari yang timur Pajang Pajang gitu. Terus suatu ketika aku tuh baca, aku tuh jarang yang namanya buka WA grup terah keluarga. Tiba-tiba pada hari itu aku buka grup. Nah, terus di situ tiba-tiba ada lampiran silsilah. Itu di atas itu kerajaan itu. Kerajaan itu terus kayak ini yang bener kayak gitu, ini yang bener. Terus akhirnya mau nggak mau ya udah deh percaya. Ya, berarti cukup mengubah pandangan Mbak Gia ya. Iya, sangat. Tapi pada akhirnya nih, mungkin sobat-sobat ini kan juga penasaran. Penjaganya kalau dari 3 sosok tadi ada nggak? Ini siapa yang mau menjawab? Iya, kalau dari yang lalu-lalu ya Mbak, yang lalu-lalu sebelum aku tahu kalau yang aku ada yang jaga, itu sering orang bilang gini, kamu ada yang jaga ya, cewek, sama kayak kamu gitu, tapi wajahnya lonjong, ya lebih cantik lah gitu, lebih cantik, kecil gitu. Terus habis itu ada lagi beberapa yang bilang, terus itu pakai selendang. Selendang apa? Tapi memang sih kayak beberapa kali waktu sebelum diruqyah, tiap kali denger gamelan itu tuh rasanya kayak pengen nari, pengen nari gitu. Kalau denger dangdutan itu Gea yang pengen joget. Sama kalau itu Mbak. Itu. Jadi, jadi kayak
bener-bener pengen nari gitu. Terus kalau lihat orang nari itu juga suka, apakah benar itu juga nggak ngerti gitu. Tapi ada yang beberapa orang yang mendeskripsikan seperti itu, penari katanya. Tapi bukan yang mbak-mbak cantik tapi bengis tadi. Bukan, itu aku nggak tahu ya siapa gitu. Itu masih menjadi misteri. Tapi pada akhirnya si mbak-mbak penjaga ini bisa terlepas dengan baik lah ya. Lepas sih waktu udah kesekian itu terlepas gitu. Cuman dikasih tahu sama Ustadz ini kalau kamu punya punya kehendak untuk kepikiran dia lagi gitu, dia akan balik lagi ke kamu langsung gitu. Iya langsung gitu. Coba kamu kepikiran aja dia akan balik ke kamu kayak gitu. Akhirnya iya. Akhirnya ya balik lagi sekarang. Balik gitu. Terus akhir-akhir ini memang sering berkomunikasi ya. Ya mungkin tidak apa-apa kali ya Om. Apa sih Mbak? Kalau menurut saya sih sarannya let it flow, mengalir saja. Let it flow itu karena tidak perlu dilawan, tidak terlalu diikuti. Jadi kita ngalir, ini mau kemana, kita mau berhenti kemana, ngikutin aja. Ya. Insya Allah aman. Dan tetap ya acuan dan juga tempat sambat utama adalah Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, dan juga orang tua tentunya itu. Betul sekali. Oke, sepertinya obrolan hari ini sangat menyenangkan ya. Iya, panjang lebar, tapi sangat enak untuk disimak dan diikuti. Itu sekali. Pengalaman baru sih. Iya, dari yang Mr. G tadi sampai yang Rukyah berkali-kali ini tadi. Oke, terima kasih Mbak Ghea untuk berbagi pengalaman hari ini ya. Mal sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan? Iya, tentunya apapun yang ada pada kita ya, baik dan buruk, itu semua harus kita jalani. Seperti apa ya, tentunya tidak semua yang kita terima akan mendapatkan satu kebaikan, pasti ada satu keburukan, tergantung sikap dan cara kita menyikapinya dewasa atau tidak, itu aja. Dan kita tentunya harus tetap menghargai dan mengingat para leluhur dan pendahulu kita. Insya Allah apa yang diberikan menjadi karoma dan juga menjadi sesuatu hal yang baik untuk melangkah ke depan. Mungkin sebelum kita tutup ya, kita ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman semua, kru, Mas Tata, dan juga untuk Gudang Digital yang sudah memberikan fasilitas untuk kita pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman penggemar dan juga penggiat seni, fotografi dan juga videografi dapat mengunjungi atau berbelanja di Gudang Digital. Dan tempat untuk kita ngobrol pada kali ini di Gudang Kopi. Jadi untuk teman-teman ya, kalau yang sedang mengerjakan tugas atau sedang ingin mencari tempat yang nyaman, bisa mengunjungi Gudang Kopi karena tempatnya dengan tema-tema industrial dan juga suka ngopi gitu. Karena ramai tempatnya gitu ya. Jadi menjadi satu destinasi yang bisa kita kunjungi yang lokasinya di Jalan Kejayaan Paling Selatan. Ya, dekat dengan Pasar Demangan. Ya, untuk teman-teman diucapkan Sobat Javanika tentunya untuk mendukung kami, yaitu like, subscribe, komentar, dan juga share sebanyak mungkin. Dan juga untuk yang punya adik-adik juga dapat melihat atau menyaksikan di Dongeng Tanah Jawa. Betul. Jadi biar pas sesuai usianya gitu. Kita tutup akhir kata wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga tansah pinaringan rahayu saking